Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Nah, ada yang tahu teks tanggapan itu apa? Teks tanggapan adalah teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, menanggapi suatu peristiwa, artikel, karya seni, dan sebagainya. Teks tanggapan harus objektif, sopan, logis, dan jelas. Nah, teks tanggapan memiliki struktur. Yang pertama, evaluasi, yang kedua, deskripsi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Yang pertama, evaluasi. Nah, evaluasi yaitu bagian awal dari teks tanggapan kritis. Di bagian evaluasi ini berisi tentang pernyataan-pernyataan umum yang berhubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis. Nah, yang kedua, deskripsi teks. Deskripsi merupakan bagian yang berisi tentang informasi. Informasi ini berkaitan dengan alasan yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan. Deskripsi teks berada di bagian tengah dari teks tanggapan kritis. Nah, yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini merupakan penegasan ulang atau kesimpulan sekaligus saran terhadap sesuatu yang sudah diputuskan oleh individu dalam sebuah teks tanggapan kritis. Teks tanggapan memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri teks tanggapan yaitu tanggapan yang dilontarkan dalam teks tanggapan kritis ini berhubungan dengan kejadian atau fenomena yang sedang terjadi saat ini di lingkungan sekitar. Lalu, tanggapan yang diberikan penulis pada teks ini berisi tentang alasan dan juga fakta. Hal ini bertujuan untuk memberikan penguatan pada pendapat yang disampaikan. Apa sajakah kaidah pembahasannya? Mari kita simak. Kalimat yang biasa digunakan dalam teks tanggapan kritis termasuk kalimat yang bersifat kompleks. Kompleks di sini dalam artian kalimat yang terdiri dari dua verba dan dua struktur. Teks tanggapan kritis menggunakan konjungsi atau penghubung. Konjungsi bertujuan untuk menghubungkan antar kalimat dalam teks tanggapan kritis. Menggunakan pilihan kata. Tujuan dari pemilihan kata ini agar bisa memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam teks tanggapan kritis. Teks yang menggunakan rujukan. Rujukan ini biasanya digunakan sebagai penguat argumen yang disampaikan oleh penulis. Karena dalam penulisannya, teks tanggapan kritis memang harus membutuhkan bukti. Contoh teks tanggapan tentang lingkungan hidup. Pada saat ini, banyak manusia yang memanfaatkan hutan sebagai kebutuhannya. Dalam memanfaatkan hutan, kebanyakan orang tidak menggunakan cara yang baik, melainkan menggunakan cara yang merugikan penghuni hutan, bahkan manusia itu sendiri. Misalnya, dengan menggunduli hutan tanpa memilih pohon mana yang akan ditebang dan tanpa melakukan reboisasi. Penggundulan hutan memiliki dampak negatif. Dengan gundulnya hutan saat musim hujan, dengan intensitas tinggi, air hujan tidak dapat diserap dengan baik oleh hutan, karena pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerap air sudah tidak ada. Itu dapat menyebabkan longsor dan juga akan merugikan manusia itu sendiri. Kita, sebagai generasi muda, harus bijak dalam memanfaatkan hutan. Cara yang baik dalam memanfaatkan hutan adalah dengan melakukan tebang pilih pada pohon yang sudah siap tebang dan melakukan reboisasi, yaitu menanam kembali bibit pohon yang sudah ditebang untuk menjaga kelestarian hutan.